Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar saudaraku? Ketemu lagi dengan saya Peci Miring Ahmad Bahar. Ini ada pasca muktamar Nahdlatul Ulama di Lampung. Saya ingin bertanya, jadi seperti ada berita yang tertinggal gitu. Kemarin belum sempat saya infokan atau belum sempat saya ulas. Pertanyaan saja ini. Saya bertanya ke Gus Nur dan barangkali ke jamaahnya Gus Nur juga. Kenapa ya kemarin muktamar Nahdlatul Ulama di Lampung itu Gus Nur kok nggak ikut ya? Padahal kan Gus Nur ini seperti yang banyak diceritakan di video-videonya, terah atau nasabnya itu darah dari atas itu darah NU katanya. Kemudian saya dengar juga Gus Nur ini termasuk NU garis lurus. Jadi NU kan ada NU garis lurus, NU garis lucu, NU oposisi, NU macam-macam. Nah, Gus Nur ini ada yang pernah bilang masuk golongan NU garis lurus gitu. Terus berikutnya Gus Nur ini kan punya jamaahnya juga banyak. Kenapa nggak ikut ya di muktamar NU itu? Berikutnya Gus Nur kan juga punya pesantren. Setahu saya orang yang punya pesantren ini rata-rata NU gitu ya, dari Nahdliyin gitu. Nah, ini beberapa pertanyaan. Jadi sekali lagi, kenapa ya Gus Nur nggak ikut di muktamar kemarin ya? Nggak diundang, atau diundang nggak mau datang, atau gimana? Jujur saya nggak tahu. Oleh karena itu, ya kalau ada yang berkenan menjawab ya menjawab. Bolehlah menjawab. Seandainya Gus Nur benar-benar menjadi orang NU atau masuk di NU, saya kira banyak hal lah yang memudahkan banyak hal. Cita-cita Gus Nur akan gampang terlaksana. Salah satunya misalnya ketika ingin bikin pesantren di Singosari Malang, saya kira akan lebih mudah lah kalau NU masuk di NU. Kemudian biar dakwahnya juga makin luas, dakwah Gus Nur juga makin luas. Kemudian biar perjuangannya makin banyak didukung, karena kalau sudah menjadi anggota NU, syukur-syukur bisa masuk dalam struktur pengurusan, entah pengurusan yang mana lah. Itu saya kira dakwah Gus Nur akan makin luas. Bikin pesantren mungkin selama ini kalau 1000 masjid, mungkin bikin 1000 pesantren juga akan makin gampang. Kemudian perjuangan-perjuangan dakwah yang lainnya juga banyak yang akan didukung. Sekali lagi, kalau Gus Nur bisa masuk NU. Nah, ini kemudian saran untuk pengurus besar Nahdlatul Ulama yang baru saja menggelar muktamar di Lampung, ya ini saran. Kenapa ya kalau ada orang seperti Gus Nur ini, kalaupun mungkin dianggap nyeleneh, bertentangan, kenapa nggak dibina gitu ya? Kenapa kok dimusuhin gitu? Saya ini bertanya, siapa tahu ada yang bisa menjawab. Kenapa tidak dirangkul? Karena kan orang semacam Gus Nur ini kan punya potensi. Kenapa nggak dirangkul saja, dibina, dirangkul. Kemudian tahap berikutnya kenapa tidak juga bisa? Saya kira bisalah Gus Nur ini dimanfaatkan untuk kepentingan yang lebih besar. Dan saya kira Gus Nur mau juga. Karena selama ini saya kira
sendirian, nggak ada temen dalam pengertian temen yang semacam jamiyah, semacam di NU yang terorganisir rapi, gitu-gitulah. Jadi pertanyaan saya sekali lagi, kenapa ya Gus Nur nggak ikut muktamar NU di Lampung kemarin? Ya, saya kira ini sisi lain dari peristiwa muktamar NU kemarin. Kemarin saya sempat bikin 2 video. Video pertama terkait dengan saya memprediksi Gus Yahya menjadi ketua PBNU, dan video berikutnya ucapan selamat dan titipan pesan kepada Gus Yahya terkait ternyata harapan saya dan prediksi saya atau ramalan saya kemarin alhamdulillah benar. Nah, ini kali ini saya sekedar bertanya, siapa tahu ada yang bisa menjawab. Jadi kenapa Gus Nur kemarin nggak datang, dan kalau Gus Nur nggak datang mungkin dianggap kemarin karena pernah punya masalah dengan kawan-kawan sesama sesama anak muda, saya kira ya, sehingga akhirnya Gus Nur masuk di Bareskrim, masuk 10 bulan kalau tidak salah. Jadi ayolah sesama muslim saling bersilaturahmi, sesama muslim saling memberi dukungan, jangan kemudian sesama muslim saling hancur-hancuran, olok-olok, enggak anulah, tidak produktif lah gitu. Jangan kemudian saling caci maki, saling menghujat. Ya, ini usul saya di akhir tahun, akhir Desember, moga-moga tahun depan kita menjadi muslim yang makin produktif, makin iman kita makin tambah, persaudaraan kita makin kuat, dan kita juga menjadi makin bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Jadilah kita Islam yang rahmatan lil alamin. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.